Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan ngaji zakat. Sawit itu uangnya banyak betul Bu, sawit. Kemudian barang-barang yang lain lah, seperti misalnya kopi. Ya kalau mau dibilang biji ya boleh lah, kopi kan biji kan, biji kopi kemudian digiling kan. Sawit itu juga sebenarnya kan biji juga ya, jadi insya Allah masuk. Yang belum masuk itu mungkin seperti jual beli saham, ya. Jual beli saham itu kan belum ada di zaman Nabi, belum ada, ya. Jual beli saham, ya, dan lain-lain, ya. Atau zakat profesi, ya, zakat profesi. Ya. Mungkin nanti dibahas di buku yang selanjutnya. Ini kita masih dasar dulu, Bu, ya. Hai orang yang beriman, belanjakanlah atau keluarkanlah daripada harta-harta hasil usaha kamu dan harta-harta yang keluar dari bumi, yaitu yang Allah tumbuhkan. Dan janganlah kamu sengaja memberikan barang yang jelek, padahal kamu sendiri tidak suka menerimanya kecuali dengan menutup mata. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi ketika kita bersedekah, jangan sampai kita dengan barang yang busuk. Ya, kita sendiri lihatnya udah gak jijik, udah jijik lihatnya. Nah, kita sendiri lihatnya nggak suka, kok dikasihkan pada orang lain. Nah, itu dilarang sama Allah SWT. Dan itu termasuk sedekah atau kurban atau zakat yang tidak sah. Kalau yang kita berikan itu yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Maka kalau uang, ya cari uang yang mulus, Bu. Uang yang mulus, yang mengkilap. Jangan uang yang sudah mau hancur, yang sudah bolongnya ada 50 bolongan itu ya. Bolongnya ada 50 itu. Kemudian digoyang dikit robek, digoyang dikit itu robek. Nah, jangan itu. Itu bakar aja lah, ya bakar aja. Sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi jangan untuk sedekah. Jadi mari ibu-ibu yang kita sedekahkan itu yang baik-baik, karena Allah melarang kita mensedekahkan yang buruk. Perlu saya ketahui bahwa sedekah itu dua macam. Ya, sedekah itu dua macam. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Ya. Sedekah wajib adalah zakat. Ya. Karena di Al-Quran ini, Bu, kadang disebut kata-kata zakat. Ya, di Al-Quran ini kadang disebut kata-kata zakat, gitu ya. Kadang disebut kata-kata sodakoh. Ya. Contoh surat At-Taubah 60. Ya. Surat At-Taubah ayat 60. Ibu dengarkan ayatnya. Pakai kata zakat apa pakai kata sedekah? Dengarkan ya, Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata zakat, tapi maksudnya zakat. Allah menggunakan kata-kata sedekah, ya. Innamas shadaqatu. Shadaqatu ya sedekah, tapi sedekah yang wajib, ya, yang wajib. Nah, maka terjemahannya, Bu, bukan sedekah, bukan. Terjemahannya adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ya, untuk orang fakir. Orang-orang miskin, ya, orang miskin. Untuk amil, pengurus zakat, amil. Orang yang bekerja pagi sore siang malam ngurusi zakat, ya, mendata, menulis, mengambil, kemudian membagikan, ya, mendata, menulis, memungut, mengambil, kemudian membagikan, itu namanya amil. Jadi dia kerjaannya sepanjang tahun itu hanya itu. Nah, bukan panitia zakat, bukan panitia zakat. Kalau panitia zakat itu kerjanya hanya sejam 2 jam, paling lama 5 jam. Ya, kalau amil ini memang tiap hari kerjanya zakat. Nah, itu namanya amil. Ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya yang baru masuk Islam, Bu.
yang baru masuk Islam itu, ini tolong diperhatikan, penting sekali, ya. Karena orang yang baru masuk Islam itu biasanya langsung digunting sama keluarganya. Krek, 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 pergi. Kamu putus, kamu bukan keluarga kami lagi. Ekonomi segala macam putus. Sono makan sendiri. Nah, disitulah maka dia sebatang kara. Ya, jangan sampai dia lagi bingung, kemudian kita diam saja pura-pura nggak tahu kita. Jangan. Ya, kita panggil, kita kasih zakat. Ya. Mu'alaf. Untuk memerdekakan budak. Nah, untuk memerdekakan budak ini biasanya di daerah-daerah yang masih ada perbudakan. Nah, apakah di Indonesia ini ada perbudakan? Seingat saya nggak ada. Ya, yang masih ada perbudakan di Afrika sana, Bu. Di Afrika masih ada, di Afrika. Kemudian untuk jalan Allah. Apa itu untuk jalan Allah? Untuk jalan Allah itu adalah untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Baik para ulama, para mujahid, baik yang berjuang dengan dakwah maupun yang berjuang dengan di medan perang, ya, medan perang. Seperti orang-orang Palestina yang ada di Israel itu, ya. Itu namanya fisabilillah. Wal gharim itu adalah orang yang terlilit hutang. Orang yang hutangnya banyak dan hutangnya itu bukan untuk kemewahan, bukan, Bu. Hutangnya untuk makan. Karena saking miskinnya, jadi di warung sana utang, warung sana utang, warung sana utang, pokoknya utangnya banyak. Jadi dia pusing. Sehingga lama-lama dia ingin bunuh diri. Nah, ini segera ditolong, Bu. Ya, segera ditolong. Itu namanya gharim, ya, gharim. Lain dengan orang yang hutang untuk ganti mobil, itu lain, itu nggak boleh itu, ya. Misalnya mobilnya Pajero, kemudian saya mau utang lah, kayaknya Pajero udah nggak marem lagi, saya mau Alphard. Nah, utang untuk ganti mobil itu termasuk utang yang tercela, untuk gaya-gaya. Demikian juga utang untuk ganti HP. Ini HP-nya Xiaomi, saya mau ganti HP iPhone, utang. Nah, itu termasuk utang yang tercela, ya. Utang yang diperbolehkan oleh Nabi adalah utang untuk kondisi primer, ya, untuk kebutuhan primer, ya, makan, minum, ya, yang kalau tidak dihutangi maka dia bisa jadi pengemis, bisa kelaparan, mati, ya. Kemudian Ibnu Sabil yaitu musafir. Musafir itu orang-orang yang Bu, yang pergi jauh kemudian kehabisan bekal, ya, kehabisan bekal. Nah, ibu-ibu sekalian, kemarin baru saja saya ngajar pengajian ibu-ibu di Masjid Muawanah. Masjid Muawanah itu di belakang Mall Kartini, ya, Mall Kartini. Di situ ada gang namanya Gang Maulana Yusuf, ya. Saya ngajar ibu-ibu itu tentang zakat juga, Bu, tentang zakat, tentang sedekah. Sekali lagi, sedekah itu dua macam, Bu, ya. Ada sedekah wajib, ada sunnah, ya. Nah, di situ ada bab seseorang sedekah malam-malam. Dia kira ya pokoknya sedekah ya. Tahu-tahu besok paginya pada cerita, Bapak itu sedekah sama pelacur. Jadi yang nerima uang pelacur. Nah, bapaknya itu nggak tahu. Nah, kemudian malam berikutnya dia sedekah lagi. Dia juga nggak tahu ini siapa orangnya. Tahu-tahu pagi-pagi pada ribut. Oh, bapak itu sedekahnya sama pencuri, ya, pencuri, maling, ya. Nah, itu ya. Itu malam kedua. Malam ketiga sedekah lagi. Dia juga nggak tahu. Tahu-tahu pagi-pagi pada geger. Ya. Bapak itu sedekah sama orang kaya, ya. Nah, kemudian dibilang oleh Nabi bahwa sedekah kamu diterima Allah. Ya, sedekah kamu diterima Allah. Adapun sedekah kamu yang nyasar, Bu, ya, kalimatnya nyasar, karena dia nggak sengaja. Sedekah yang nyasar kepada maling, mudah-mudahan dia tidak maling lagi. Ya, didoakan oleh Nabi begitu. Sedekah yang nyasar kepada pelacur, mudah-mudahan dia berhenti tidak melacur lagi. Ya. Kemudian sedekah yang nyasar kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terketuk hatinya sehingga dia juga harus berinfak, menolong gitu. Nah, jadi intinya sedekah yang salah sasaran diterima Allah, Bu. Ada hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim.
Ya. Riwayat Bukhari, Muslim, sahih. Yang penting jangan sengaja, misalnya ada pelacur kasih ya. Kita makanya di dalam sedekah itu di situ judulnya begini Bu, ada babnya ya, ada babnya begini. Jangan mengurungkan sedekah apabila penerimanya meragukan. Itu nggak boleh diurungkan. Kita misalnya udah bawa beras ya Bu, udah bawa beras nih, mau sedekah. Terus itu ini orangnya kayak kaya ini, nggak jadilah, jangan nggak jadi sekalian. Jadi di situ babnya berjudul jangan mengurungkan sedekah kalau kita ragu-ragu dengan orangnya. Jangan, udah kasih aja. Ya, nanti insya Allah ada rahasia-rahasia yang Allah akan diskenario oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan sampai saya ragu loh Pak mau ngasih uang ke orang itu, jangan-jangan orang itu di rumahnya kaya, punya villa. Jangan berpikiran begitu, udah kasih aja. Ya, kasih aja. Nah itu karena biasanya yang suka berpikir begitu biasanya orang pelit Bu, orang pelit. Memang dia nggak ingin sedekah, jadi alasannya aku mau sedekah tapi saya ragu-ragu itu miskin apa enggak, akhirnya enggak jadi. Itu memang lagunya orang pelit begitu lagunya ya. Jadi jangan begitu Bu, jangan. Pokoknya sedekah ya. Adapun ternyata salah sasaran, tetap diterima Allah. Diterima. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim ya. Dan itu sudah saya buat videonya, ya Nah, jadi itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah. Kemudian sabda Nabi, bersabda Rasulullah SAW, agama Islam itu didirikan di atas 5 fondasi. Islam didirikan di atas 5 tiang, 5 fondasi. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga memberikan zakat. Yang keempat berhaji. Dan yang kelima berpuasa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari kitab Sahih Bukhari. Jadi, kenapa Bu? Yang kelima yang naik haji jika mampu. Jadi hadisnya ada 2, ya. Jadi saya tidak ngarang Bu, saya baca ini nih. Ya, saya tidak ngarang. Di sini sebutkan wal haji wa shaumi Ramadan, ya. Ibnu Umar naqussu fi Sahih Al-Bukhari. Ini yang riwayat Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi saya katakan bahwa riwayat tentang urut-urutan haji dengan puasa itu ada 2 Bu. Ada yang haji duluan baru puasa, ada yang puasa duluan baru haji, ya. Termasuk yang Ibu tadi bilang, man istata'a ilaihi sabila, dan itu ayat Quran malah Bu. Yang berhaji bila mampu itu malah ayat Al-Quran, bukan hadis, ya. Kalau nggak salah Al-Baqarah 197 apa ya, itu ya. Atau Al-Imran juga ada, Al-Imran 97 ya. Nanti pas di bab haji lah. Ini kita lagi sedang tidak membahas haji, tidak ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa hadis-hadis tentang rukun Islam ini tidak satu, tidak, hadisnya banyak ya. Ada yang menempatkan puasa Ramadan di urutan nomor 4, kemudian haji urutan nomor 5, haji. Ada yang dibalik ya. Riwayatnya semuanya sahih, nggak ada masalah. Yang penting kita mau haji dan mau puasa Ramadan. Yang berbahaya kalau kita puasa nggak mau, zakat nggak mau, sholat nggak mau, haji nggak mau, maunya apa? Ya, nah itu yang bahaya. Nah itu tentang mukadimah sudah selesai Bu. Jadi mukadimah sudah selesai. Kemudian jamnya jam berapa Pak sekarang? Berapa menit lagi nih saya? Habis ya, udah sejam ya. Kalau mulainya jam 4 kamu sampai jam 5. Ya. Tadi saya mulai jam berapa? Setengah 5. Berarti selesainya? Setengah 6. Langsung 5/4 lah ya. 5/4. Nawar dikit boleh kan Bu? Kita lanjut membaca ini.
zakatul fitri. Nah ini. Jadi kita mulai membahas zakatul fitri. Zakatul fitri itu tidak sama dengan zakat fitrah. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah mengatakan zakat fitrah, nggak pernah. Cari hadisnya yang bunyinya zakatul fitrah itu nggak ada. Cari hadisnya yang berbunyi zakatul fitrah, nggak ada. Yang ada adalah zakatul fitri. Ya. Apa beda fitrah dengan fitri? Beda, Bu. Kalau fitrah itu berasal dari kata fatoro. Fatoro itu artinya mencipta. Jadi kalau fitrah itu artinya sesuatu dari hasil ciptaan, bawaan dari ciptaan, itu namanya fitrah. Misalnya manusia fitrahnya laki-laki senang dengan perempuan, itu namanya fitrah. Sifat bawaan itulah, sifat bawaan. Manusia fitrahnya kalau diberi uang banyak gembira, kalau diberi musibah nangis. Nah, itu namanya fitrah, ya, bawaan itu ya. Nah, kalau fitri ini bukan berasal dari kata fitrah. Fitri itu berasal dari kata iftar. Iftar, Bu, iftar. Apa iftar? Iftar itu berbuka. Berbuka. Jadi zakatul fitri itu adalah zakat pada saat kita berbuka. Ya, karena ini wajibnya dikeluarkan pada saat ba'da maghrib Ramadan terakhir. Jadi misalnya ini Ramadan ya. Ini Ramadan terakhir nih, ini Ramadan terakhir. Nah, habis itu kan kita buka ya. Buka, makan, minum, habis itulah wajibnya itu setelah kita berbuka. Nah, makanya namanya fitri. Ya, fitri itu iftar. Ya. Iftar. Iftar itu berbuka, ya. Idul Fitri tidak sama dengan Idul Fitrah, nggak sama. Lebaran kita namanya bukan Idul Fitrah, bukan. Ya, Lebaran kita namanya Idul Fitri. Artinya apa? Kembali iftar, kembali berbuka, kembali makan-makan. Di waktu Lebaran kita puasa itu haram, harus makan. Ya, makanya disebut Idul Fitri, kembali berbuka, kembali iftar, ya. Nah, saya baca, Bu ya, saya baca. Zakatul fitri idza gharabat syamsu akhir Ramadan wa kana laka sa'atun fa'addi zakatal fitri so'an min ta'amika qabla shalah tuhratan lisaumika wa tu'matal lil masakin. Nah, ini saya baca apa adanya, Bu. Enggak lebih enggak kurang. Ya, artinya apabila terbenam matahari, matahari terbenam ya pada akhir Ramadan, ya. Sedang kamu berkelapangan rezeki, ya, lapang rezekinya, enggak miskin enggak, maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak 1 sok, ya. Keluarkanlah zakat fitri sebanyak 1 sok dari bahan makananmu sebelum sholat Id, ya. Jadi kita disuruh mengeluarkan bahan makanan. Kalau orang Arab makanannya kurma, gandum. Kalau kita makanannya beras, ya. Jadi keluarkan 1 sok, ya, 1 sok sebelum sholat Id. Untuk apa? Tuhratan lisaumika, untuk membersihkan puasamu. Sebab bisa jadi puasa kita itu kotor, Bu. Kenapa kotor? Karena selama Ramadan kita nggak mungkin steril lah 100%, nggak mungkin. Mesti pada hari keberapa kita pernah marah-marah, pernah ngomel-ngomel, pernah ngomong kotor, pernah ngomong jorok, pernah maki-maki orang. Wajar kamu, ya, apalagi nyebut nama kebun binatang, ya. Nah, jadi ketika kita berpuasa kemudian kita ngomongnya jorok, kotor, porno, maka puasa kita kotor, Bu, kotor. Nah, pembersihnya itu adalah zakat fitri, ya. Zakatul fitri. Tuhratan lisaumika, untuk mensucikan puasa kamu, wa tu'matal lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi jangan sampai orang miskin di hari Lebaran itu, Bu, minta sedekahnya, Bu, minta sedekahnya. Jangan sampai
orang miskin itu di hari Lebaran jadi pengemis, nggak boleh. Nggak boleh ada pengemis di hari Lebaran. Makanya disubsidi atau dikasih dengan zakat fitri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua zakat tanaman. Ya, jadi besarnya itu 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu di sini 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Ada sebagian ulama atau sebagian kelompok yang sampai 3 kilo, ya silakan boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang 3 kilo itu nggak boleh menyalahkan yang 2,5, nggak boleh. Yang 2,5 sah. Ya. Nah, jadi yang 3 kilo silakan beras. Ya, itu lebih bagus, ada lebihnya. Tapi dia tidak boleh mengatakan, yang 2,5 nggak sah, nggak boleh. Yang 2,5 sah, ya. Karena Nabi tidak pernah menggunakan ukuran kilo, ya, namanya sok, ya. 1 sok itu, ya, setelah diteliti oleh para ahli fikih, 1 sok itu ya lebih kurang 2,5 kilo.